Shalom. Mari kita memasuki ibadah kita di pagi hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Di dalam bulan Juni 2023 ini, gereja kita menyelenggarakan Minggu Keluarga. Saat ini kita datang untuk memuji, menyembah Tuhan melalui topik Minggu hari ini. Menjadi kesaksian bagi kita mengatakan Allah Tritunggal pencipta segala sesuatu. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan yang telah menciptakan dan menyelamatkan kita. Kita bernyanyi. Libur
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Mari kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dalam titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya. Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Oh
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Ku
Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Matius 11 ayat 25 sampai 27. Kita baca secara responsoria. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak semua pun orang mengenal aku selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya." Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sejenak untuk mendengarkan warta pelayanan Minggu tanggal 4 Juni 2023. Yang pertama,
Nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis, Allah Tritunggal. Dengan topik minggu, Allah Tritunggal pencipta segala sesuatu. Yang kedua, informasi pelayanan umum. Yang pertama, ibadah Minggu Keluarga. Hari ini Minggu tanggal 4 Juni 2023, gereja kita akan melaksanakan ibadah khusus keluarga. Di semua ibadah dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah dibagikan kepada semua keluarga. Persembahan tersebut untuk persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Pada ibadah tersebut semua keluarga duduk bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja ditiadakan. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga pakai amplop setelah khotbah ke depan. Yang kedua, pengkhotbah tamu. Pada hari ini Minggu tanggal 4 Juni 2023 di ibadah pukul 8 WIB, Pendeta Juniaster Hutauruk STH, Preses Distrik 21 Banten, akan melayankan firman Tuhan di gereja kita. Semoga kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita untuk kita. Kepada Amang Pendeta Juniaster Hutauruk STH, kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga, konven pelayanan penuh waktu full timer. Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, di gereja kita HKBP Tangerang Kota diadakan konven pelayanan penuh waktu dan keluarga masuk pukul 10 WIB. Yang keempat, calon sintua. Sejak hari ini Minggu tanggal 4 Juni 2023 telah diterima menjadi calon sintua, yaitu yang pertama Bapak Richard Sirait, Ibu Boru Marpaung, melayani di week 17. Yang kedua, Bapak Darwin Purba, Ibu Boru Silitonga, melayani di week 17. Yang ketiga, Bapak Saidin Sijabat, Ibu Boru Sinaga, melayani di week 32. Semoga Tuhan memberkati pelayanan mereka. Yang kelima, Sakramen Baptisan Kudus Anak. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, di gereja ini akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus Anak di ibadah pukul 11 WIB. Bagi orang tua yang hendak membawa anaknya dibaptis agar mengikuti katekisasi baptisan dengan membawa surat pengantar dari Sintua WIB, buku keluarga jemaat dan khusus bagi anak pertama, supaya orang tua menyertakan fotokopi akte nikah. Katekisasi tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 15 WIB bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1. Yang keenam, retreat Punguan Ama Huria. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 10 dan 11 Juni 2023, Punguan Ama Huria HKBP Tangerang Kota akan mengadakan ibadah retreat di Tapos, Bogor yang dipimpin oleh Pendeta Hotma P. Butar-Butar STH. Yang ketujuh, jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Yakub Sidabutar, pemuda, anak dari Nyonya Sidabutar Borusinaga, tutup usia 38 tahun, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dari week 31. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Yang kedelapan, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Yohanes Hutasoit dan Ibu Nancy Goretti Banjarnahor pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 dari week 17, nomor NRJ 231608. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat.
Yang kesembilan, jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 4 Juni 2023, telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota, keluarga Bapak Johannes Hutasoid dan Ibu Nancy Goretti Banjarnahor, beserta 1 orang anak datang dari HKBP Bergen Resort Kedaton Distrik 32 Lampung, bertempat di Savana Cikokol Residence, Blok 4 Cikokol, Wik 17, NRJ 231608. Yang ke-10, jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu tanggal 4 Juni 2023, telah pindah huria keluarga. Yang pertama, Bapak Lambok H. Siregar dan Ibu Risda Boru Situmorang beserta 4 orang anak dari Wik 30 ke HKBP Rajek Sukatani, Resort Sukotabumi, Distrik 21, Banten. Yang kedua, Bapak Rainal Franky Nainggolan dan Ibu Tresia Boru Marbun beserta 2 orang anak dari Wik 18 ke HKBP Bethesda, Resort Batu Aji Lama, Distrik 20, Kepulauan Riau. Yang ketiga, Nyonya Selitonga Mastiur Borusiagian beserta 2 orang anak dari Wik 10 ke HKI Tintinan, Resort Tintinan, Distrik 3, Toba. Yang ke-11, rencana kegiatan perlombaan antar Wik tahun profesionalisme 2023 dapat dibaca di warta pada cetakan halaman 7 dan 8. Yang ke-12, ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Warta tambahan, telah meninggal dunia Bapak Manalasa Tambun hari ini pukul 3 WIB dari Wik 18, meninggalkan istri Delima Borusitorus dan seorang anak umur 41 tahun. Demikian warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dan penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Perhalado di Wik masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Marilah kita bernyanyi dari nomor 569 ayat 1 sampai 3 dan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kemuliaan dan nama
sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Horas mita salutna. Malate. Firman Tuhan pada hari Minggu yang indah ini, yang kebetulan di Tangerang Kota adalah Minggu Keluarga, yaitu tertulis di kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ditambah ayat 26 sampai 28. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mari kita baca ayat terakhir. Allah memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Kalau kita baca ini kitab Kejadian ini jelas dikatakan mari kita ciptakan. Mari kita, orang berpikiran nih banyak ini orang ini. Mungkin Tuhan punya kawan-kawan pada waktu itu. Sebenarnya tidak. Mereka adalah Roh Kudus. Ya, firman itu adalah Yesus. Firman itu adalah daging, ya. Dan menjadi Roh Kudus yang turun ke atas dunia ini. Jadi sebenarnya Trinitatis itu cara berada saja. Cara beradanya di tengah-tengah manusia. Ya, dia bisa berada melalui dia sendiri, tapi orang heran, kapan sih Tuhan menunjukkan wajahnya kepada kita? Sedangkan di Perjanjian Lama, ya hampir tidak ada Tuhan menunjukkan langsung dirinya face to face kepada manusia pada saat itu. Mungkin Tuhan sendiri mau menunjukkan dirinya, tapi manusia itu nggak sanggup melihatnya. Itu kepada hamba-hambanya, bahkan kepada nabi-nabinya dan pada raja-raja dulu. Tapi kalau kita ingat pada masa-masa kita kecil, kita bingung sebenarnya dunia ini diciptakan untuk apa dan untuk siapa. Kalau pada era 80-an ada penyanyi Betharia Sonata. Dia lagunya itu, kau tercipta hanya untukku, kau terlahir hanya untuk, itu. Jadi dia berinisiasi dan dia berharap dan dia punya keputusan kalau seseorang itu diciptakan adalah untuk dia. Mungkin itu yang dia kasihi, sayangi, cintai dan sebagainya. Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk siapa? Ya, untuk yang kakinya 4 atau seterusnya, atau untuk yang kakinya 2. Tadi dia katakan mari kita ciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang ini banyak orang tidak mengakui kalau dirinya perempuan, bahkan tidak punya laki-laki, dia laki-laki dan perempuan, waria namanya. Wanita dan pria. Itu satu orang. Kalau ini perempuan dan laki-laki mungkin 2 orang ya yang dimaksud di sini. 2 jenis. Ada lagi LGBT kan? Ya.
lesbian, gay, entah apa lagi namanya itu kan, biseksual, transseksual, entah apa lagi namanya kan. Ini ada di dunia ini. Tapi dalam Alkitab nggak tertulis itu. Di Alkitab nggak dituliskan maka Tuhan menciptakan, setelah diciptakan laki dan perempuan, maka hari yang ke-8 dia akan menciptakan, ya bukan laki-laki dan perempuan, LGBT lagi itu. Nggak ada. Artinya kemahakuasaan Allah itu ditunjukkan melalui ciptaan dan karyanya. Begitu juga lah kita di Indonesia ini. Selama ini kita kan tidak mampu menguasai ciptaan Tuhan yang ada di Indonesia ini. Makanya orang lain yang menguasai kita. Berapa ratus tahun kita dijajah Belanda, berapa ratus tahun dijajah ini, bahkan sekarang dijajah oleh teknologi, kita tidak mampu. Makanya datang seseorang yang punya pikiran untuk Indonesia maju, itu Jokowi. Kan itu kita harus merubah. Ya, yang selama ini kita hanya mengimpor dan mengekspor, kita harus bisa hilirisasi. Apa itu hilirisasi? Yang selama ini kita hanya menjual bahan-bahan mentah, ya, untuk industri. Contohnya nikel, tambang emas, tambang aluminium, tambang ini orang yang mengelola. Kenapa? Karena kita tidak sanggup menguasainya. Maka kita dikuasai. Orang yang terjajah, orang yang belum merdeka, itu artinya kita masih dikuasai. Dikuasai apa? Ya banyaklah, dikuasai hawa nafsu, dikuasai keinginan tertentu, dikuasai orang lain, dikuasai zaman, dikuasai teknologi. Sebenarnya kita harus menguasai teknologi, bukan teknologi menguasai kita. Maka kita terbawa arus. Nah itu. Ini jelas dikatakan Allah memberkati manusia itu yang diciptakannya. Dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah engkau dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah semuanya itu. Berkuasalah atas ciptaan-ciptaan lainnya. Sekarang ini kan kita lebih banyak menguasai orang sama seperti kita daripada menguasai ciptaan-ciptaan lain. Kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Untuk menguasai diri kita sendiri saja kita belum mampu. Boro-boro kita mau menguasai ciptaan-ciptaan lain seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Menguasai. Bahkan menguasai istri sendiri pun kita kadang-kadang belum. Masih lemah. Kalau kita bisa menguasai keluarga kita, perintah-perintah Tuhan yang dikuasakan kepada kita, pasti kita sangat berkuasa di tengah-tengah keluarga. Artinya apa? Diri kita sendiri ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, belum kita kuasai. Ini pikiran kita kognitif, ini afektif perasaan kita, ya. Bahkan psikomotor juga kalau kita menggerakkan sebenarnya melakukan sesuatu, belum bisa sama. Kalau pikiran kita mengatakan, enggak usah lah itu. Kalau mulut kita mengatakan, iya Pak, beres lah itu Pak, aman itu Pak, beres. Itu mulut kita. Tapi hati kita mengatakan tidak. Berarti kita diri kita sendiri kita tidak bisa kita kuasai supaya sejalan. Sejalan. Di tengah-tengah keluarga juga begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada suatu rumah tangga ya. Ini suatu rumah tangga suami istri ribut terus, berantem terus. Bagaimana suami ini nggak bisa menguasai istrinya, nggak bisa menundukkan istrinya macam firman ini tadi. Seperti Adam Hawa itu istrinya nggak bisa tundukkan, akhirnya dia kena gilas. Susah sekali ini istri tundukkan, nggak bisa dijinakkan suaminya ini istrinya. Udah stres ini bapak ini. Ini kan perintah Tuhan pada saya sama dengan agama Islam. Semua istri-istri harus tunduk kepada suami bisa dikuasai. Kenapa? Susah sekali ini bapak ini. Orang Batak ini.
Udah stres pusing dah, kayak mana ya aku caranya saya bisa istriku kutundukkan, kujinakkan ini supaya patuh sama aku, supaya bisa kukuasai seperti firman ini katanya. Dia pikir-pikir, pergi dia kepada seorang tua, opung-opung. Dijumpanya opung, opung, tolonglah aku opung. Kenapa rupanya kau? Ini opung istri aku susah kali, opung kutundukkan, kujinakkan, opung kukuasai. Alah, pokoknya ini mengatur aku terus, aku dikuasainya. Benganu, tolonglah kubung, beraman keluarga kami damai. Kok repot-repot kali kau memikirkan istrimu. Pergi kau ke hutan sana. Ngapain ke hutan? Ambil kumis harimau 5 lembar. Kumis harimau pun ku ambil 5 lembar. Mana pun orang mau cari selamat, ini mencari mati disuruh. Ya kau lah. Kalau tidak kau ambil kumis 5 lembar itu, terserah kau. Mau istrimu sampai mati tidak bisa kau tundukkan. Beratlah berpikir-pikir dia. Akhirnya dimaui lah. Oke lah pun pergi pun aku cari kumis harimau pun. Demi istriku ini bisa kutundukkan ya. Pergilah. Kira-kira berapa hari dapatnya lah kumis harimau 5 lembar. Pung, ini udah kubuktikan bahwa udah dapat aku kumis harimau 5 lembar inilah. Itulah. Harimau saja bisa kau tundukkan. Masa istrimu tak bisa kau tundukkan? Memang lebih hebat rupa istrimu sama harimau. Iya pula pun ya, bodoh kali aku nih. Berarti aku salah strategi memang. Aduh, orang lain kan enggak. Begitu bersokar, udahlah, cerai aja kita. Suka-sukamu sama aku, cerai pun kita jadi. Kalau bersawal suami istri, cerai. Firman Tuhan, Roh Kudus, di Minggu Trinitatis ini mengajak kita menguasai. Kuasailah dirimu. Karena firman Tuhan itu sifatnya menguasai. Bayangkan saja ibu-ibu, saudara-saudara, pada hari ini Tuhan mengatakan kan, menciptakan langit dan bumi. Dengan apa dia menciptakan langit dan bumi itu? Tidak pakai alat-alat, tidak pakai gambar, arsitek, tidak pakai tukang. Cukup dengan firman-Nya saja. Apa dia katakan itu? Tentu. Tuhan menciptakan terang. Kan itu. Allah mengatakan jadilah kau terang, maka terang pun jadi. Gak perlu pakai PLN, pakai genset, pakai ini, pakai terang jadi. Kenapa kita tidak percaya? Kenapa tidak kita percaya dengan firman Tuhan? Kalau dia mengatakan ada kehidupan. Kenapa tidak percaya kalau Tuhan itu maha kuasa? Yang seluruh bumi mempercayai dia. Bayangkan ibu, saudara-saudara, berapa miliar penduduk dunia ini tidak takut kelaparan, tidak takut tidak ada tempat, tidak takut kematian. Orang lain kan buru-buru dulu takut. Singapura belum apa-apa udah takut. Dia terus bangun rumah semua, tidak ada rumah pakai halaman lagi. Tidak seperti di klaster-klaster yang ada di sini kan. Halaman lebar, parkir lebar, pakai rumah bertingkat-tingkat semua tuh kayak macam rusun ya. Kenapa? Mereka duluan takut. Nanti lama-lama Tuhan tidak ada tanah bertambah. Tidak ada lahan bertambah. Cemana penduduk ini kalau makin banyak penduduk ini? Makanya penduduk mereka sampai sikit sekali sampai sekarang. Sikit sekali. Maka kita nggak perlu khawatir. Nggak perlu ragu dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Karena Tuhan sudah memerintahkan manusia itu untuk menguasai. Tapi karena dosa-dosa manusia, pelanggaran-pelanggaran manusia, mungkin Tuhan tidak mau lagi sama karakternya, bahkan wajahnya dengan kita. Kalau dulu orang masih rindu melihat wajah Tuhan pada zaman perjanjian lama. Napa jumpa kau bohi di bata, sulit sekali. Sekarang tidak ada lagi kerinduan manusia bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Yesus sudah kurang rindu. Bertemu dengan gereja di gereja ini sudah malas dia. Bertemu dengan orang tuanya setiap saat, bertemu dengan keluarganya setiap saat, berdoa dengan keluarganya sudah malas. Sudah malas. Ini kan minggu keluarga ya. Coba bapak-bapak yang menemani keluarganya, siapa yang tidak hadir di sini? Yang istrinya sama anaknya hadir tapi bapaknya nggak hadir. Berat kan menjawabnya.
Tanggung jawab itu bukan hanya menguasai, tapi menghadirkan kesejukan, kebahagiaan, dan romantika di tengah-tengah keluarga. Seperti Betharia Sonata tadi. Kau tercipta hanyalah untukku, dia klaim. Kalau segala sesuatu ciptaan Tuhan itu harus saya nikmati, harus untuk saya. Gereja ada di tengah-tengah dunia ini untuk siapa? Untuk siapa? Untuk orang Kristen kah? Secara umum, untuk orang Batak kah? Secara khusus untuk siapa? Untuk orang percaya. Kalau gereja adalah tubuh Kristus tengah-tengah dunia. Kalau Trinitatis itu hadir melalui gereja. Karena gereja dalam teologi apostol Paulus, Rasul Paulus adalah tubuh Kristus. Jadi kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini sudah 3. Kristus Yesus sudah berangkat ke surga, bertakhta kerajaan Allah. Dia tinggalkan kepada kita apa? Persekutuan orang kudus melalui gereja. Tuhan Allah susah dilihat langsung, bersekutu langsung. Tapi dia hadirkan Roh Kudus tengah-tengah dunia ini untuk mendampingi, menguatkan kita untuk berkarya, ya, di tengah-tengah dunia ini. Firman-Nya itu. Kalau kita percaya Tuhan itu benar-benar hadir di tengah-tengah dunia ini melalui firman-Nya, kenapa kita harus susah atau pusing mencari solusi untuk menghadapi dunia ini? Karena dunia ini diciptakan untuk kita. Kapan kita bisa mampu mengolah? Macam itu tadi, kita lihat itu industri tadi, hilirisasi industri tadi. Sampai kapan kita mau dikatakan negara maju kalau terus kita memakai karya-karya orang lain? Berarti yang diciptakan oleh Tuhan itu hanya untuk orang-orang yang mampu mengolah dan melestarikan semuanya. Kita hanya serius melestarikan budaya lah, melestarikan inilah, melestarikan kekerabatan lah, persaudaraan lah, apaan? Orang undang-undang kan tidak menjamin itu. Undang-undang hanya menjamin dengan ucapan-ucapan aja. Bayangkan itu di Cilegon sana. Udah segala manusia itu, karena itu turut ambil bagian menggerakkan supaya izin mendirikan bangunan diberikan oleh pemerintah setempat pada wali kota. Sudah ikut menteri-menteri, bahkan presiden. Jangan kita kalah dengan kesepakatan undang-undang atau konstitusi, jangan bisa kalah dengan kesepakatan. Kenapa dulu musyawarah mufakat adalah yang tertinggi? Mereka lestarikan dengan peradaban-peradaban yang telah dimunculkan oleh kakek nenek moyang dulu. Percaya dia. Dengan modal percaya, kekuatan mereka hebat. Sampai sekarang kan, tetap gereja di Cilegon tidak bisa bangun, entah kekuatan apapun sudah ada. Mungkin pertumpahan darah, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Nah, itu. Karena alam Pulau Jawa ini diciptakan Tuhan bukan hanya untuk orang sepihak. Enggak mungkin lah Tuhan menciptakan ada satu Pulau Jawa nih penduduknya menguasai agama ini, menguasai ini, enggak boleh. Maka saya katakan tadi, yang mau dikuasai itu apanya? Manusianya apa ciptaan-ciptaan lain selain manusia? Sementara manusia sendiri pun tidak bisa menguasai dirinya. Bagaimana Tuhan memberikan kekuasaan dia? Kalau dikatakan sini Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Mereka sudah bisa bayangkan, lihat itu kalau manusia Tuhan itu seperti kita ini juga mungkin profilnya, wajahnya atau ininya. Tapi integritasnya tidak. Kekuasaan itu yang diturunkan kepada kita tidak kita manfaatkan. Bapak Ibu saudara-saudara, pada saat ini orang sudah mulai berdesak-desakan
untuk mencalonkan diri ya, berkontestasi dalam pemilihan umum. Ada pemilihan legislatif, ada pemilihan eksekutif ya. Tapi bisa enggak ini menggugah hati dan perasaan kita, pikiran kita, secara khusus kita orang beragama Kristen? Dulu saya tanya, kita ini di Pulau Jawa ini, khususnya di Banten ini, banyak yang Kristen, banyak. HKBP banyak nggak sih? Oh banyak. Jadi orang bilang banyak, tapi kalau nggak ada apanya wakilnya, entah anggota DPR RI-nya dari HKBP. Kok nggak ada? Oh pecah semuanya ini HKBP katanya. Jadi siapa yang mewakili Kristen dari sini? Ada orang Nias katanya. Oh berarti orang Nias lebih hebat dari orang Batak, kan gitu. Cuma orang selalu berpikir, karena kekuasaan ini kan memerlukan massa. Maka di istilah mayoritas dan minoritas. Kenapa mereka berkuasa? Karena menyatakan dirinya mayoritas. Berarti ini ada kekuatan. Kita tidak punya kekuatan kalau begitu. Apalagi di Indonesia ini kita sangat sedikit, berarti tidak punya kekuatan. Tapi kenapa ada orang-orang minoritas yang bisa berkuasa dan bisa memerintahkan? Nah, kita bilanglah dulu Luhut Binsar Panjaitan lalu contohnya. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan kekuasaan di dunia ini hanya untuk orang-orang tertentu. Karena Tuhan dulu tidak mengenal agama. Yang membuat agama ini kan manusia. Yang membuat jenis-jenis gereja ini kan manusia. Bayangkan gereja-gereja tumbuh seperti jamur, apalagi di zaman teknologi ini, zaman online ini, makin banyak gereja-gereja bermunculan, bahkan khotbah yang luar biasa bermunculan, yang selama ini tidak bermunculan. Kenapa? Apakah kita hanya menunjukkan identitas seperti mereka? Mereka tonjolkan politik identitas, artinya apa? Itu menunjukkan kekuasaan, identitas. Bahkan kita sendiri, maaf cakap, kita orang Kristen ya, khususnya sekte-sekte yang ada di Indonesia ini juga saling berkompetisi menunjukkan identitasnya. Mereka menunjukkan identitasnya melalui gereja. Mereka menunjukkan identitasnya melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang mereka kembangkan, orang lain terserah menilainya. Jadi kita juga Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam menjembatani proses kemajuan di tengah-tengah negara kita ini, kita orang Batak, kita orang Kristen, harus kita tunjukkanlah melalui sikap, ya. Makanya kita harus juga menjaga hati, menjaga pikiran. Sangat sulit sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari ya menguasai diri kita sendiri. Kalau enggak Roh Kudus atau Tuhan itu sendiri berkuasa atas kita, kenapa? Kita sendiri yang mengizinkan itu. Mau enggak? Seperti khotbah minggu yang lalu tuh. Kan itu. Terimalah Roh Kudus di dalam diri dan hatimu. Mampu enggak ibu-ibu, bapak-bapak menerima Roh Kudus? Saya tanya itu waktu di apa kemarin terogate. Mampu nggak Bapak Ibu Saudara menerima Roh Kudus hadir dalam diri saudara? Nggak ada yang menjawab mampu. Supaya Roh Kudus hadir dalam diri kita itu, lihat itu, hadirkan damai. Kalau dalam hatimu tidak ada damai, masih ada iri dengki, masih ada kebencian, masih malas, masih sering membuat orang gelisah susah apa, tidak akan ada Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita.
Karena dia berkarya, soteriologi dalam diri Yesus itu hadir melalui Roh Kudus. Makanya manusia itu diciptakan bukan hanya spesifikasi untuk merajai atau menguasai ciptaan lain, tapi harus dia bisa menguasai apa itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan satu-satunya adalah melakukan hal yang telah Yesus lakukan di dunia ini, kasih. Makanya kasih itu sangat identik dengan kejujuran. Kita harus jujur menyikapi keadaan ini, terutama harus jujur tengah-tengah keluarga. Pada minggu keluarga ini kita harus jujur. Antara suami istri, keluarga, anak, ibu, bapak harus jujur. Artinya itulah wujud cinta kasih. Kasih itu hadir di tengah-tengah keluarga itu hanya dengan kejujuran. Kalau bapak dengan ibu jujur, tidak sering berbohong. Anak juga gitu terhadap orang tuanya, pastilah hadir kuasa Allah melalui Roh Kudus. Maka dia tampilkan pada minggu ini Minggu Trinitatis adalah minggu kekuasaan Allah di tengah manusia. Dia hadir di tengah-tengah dunia ini melalui Roh Kudus. Maka kita yang masih hidup di dunia ini, kita harus memanfaatkan situasi, kondisi, dan usia kita. Sekarang ini penyakit-penyakit makin gampang masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Dengan hadirnya teknologi itu juga membawa penyakit. Teknologi bukan hanya handphone atau gadget ini saja, handphone ini membawa penyakit. Baik penyakit mata, penyakit nerf, penyakit ini, penyakit banyak dihadirkan. Kenapa? Karena kita lebih banyak kita menuangkan waktu kita untuk hal-hal yang bersifat-sifat kepentingan duniawi. Tapi kita ingatlah banyak kepentingan lain selain di dunia ini. Karena ini bumi ini belum habis. Dan percayalah kita seberapa banyak penduduk dunia ini tidak akan habis. Berapa banyak material yang dibutuhkan oleh dunia ini untuk membangun gereja, membangun hotel, membangun bangunan tinggi, membangun laut, membangun semuanya. Bahan-bahan material tidak akan pernah habis. Karena apa? Karena Tuhan sudah membuat skenario Alfa dan Omega, tidak bermula dan tidak berkesudahan. Persoalan-persoalan hidup di dunia juga tidak bermula dan tidak berkesudahan. Artinya tanpa kita inginkan dia harus hadir. Persoalan hidup Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah ini tanpa kita inginkan atau tidak sama sekali tidak kita inginkan, dia pasti hadir. Karena itulah tantangan kita ke depan untuk menghadapi persoalan ini. Jadi kita juga di tengah-tengah gereja itu sudah dihadapkan dengan persoalan ini. Dengan kemajuan-kemajuan ini, manusia ini nanti makin sedikit berguna. Yang berguna itu apanya yang berguna itu? Yang berguna itu hanya pikirannya. Fisiknya tidak dibutuhkan lagi. Kenapa? Banyak perubahan-perubahan di dunia ini sangat luar biasa signifikan. Seperti di Cina contohnya. Nanti Cina sebentar lagi mau menguasai dunia. Di Cina itu orang naik Grab itu, naik taksi itu dia supirnya robot. Udah direncanakan. Berarti berapa banyak kalau masuk nanti industri teknologi yang canggih ke Indonesia ini, berapa ribu, berapa bahkan juta supir-supir taksi, angkot, dan bus dan sebagainya itu robot. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ke depan, kalau sempat nanti supir pilot, supir kapal terbang atau pilot itu jadi robot. Nyawa manusia sangat murah, tidak berharga lagi. Kenapa? Robot supirnya. Yang menciptakan robot itu manusia. Berarti sekarang manusia menguasai teknologi, nanti teknologi menguasai kita. Kalau sempat orang naik pesawat supirnya robot, pramugarinya juga robot, bayangkan. Kita mau minta apa lagi? Pesawat udah gini-gini pesawat, turbulensinya perlu gini-gini. Tolong Pak Pilot, tolong. Nggak bisa kita jawab-jawab, dia nggak boleh diganggu. Supir taksi juga Grab begitu, mau dibawa kencang larinya berapa gini-gini mobil itu kita nggak bisa menjerit. Pak supir pilot, apa namanya kita mati? Ibu tenang saja, ini tidak akan apa-apa. Paling aja jantungan jolma. Oti nama di parulun jolma.
baik kana minang, apalagi zaman online nih. Ala ni, tu dia nama persiga tungata, aha mana mau taharapon, tujuan dari tong-tong ini ngulut tasigan upari, tetap bergantung pada Tuhan dan ikhlaslah. Karena harta di dunia tidak ada apa-apanya. Banyak contoh-contoh orang-orang hebat, orang kaya, orang milioner tidak ada apa-apanya. Bahkan Donald Trump juga tidak apa-apanya sama sekali akhirnya. Itu sama dengan pertemuan kedua orang ibu. Ketemulah ibu ini orang Batak, ya. Saya bahasa Batak kan aja lah. Bahwa seda ya udah seda. Mangudua lu jauh tu hoida. Herwa. Stresnya na udah susahnya nang mati nama hulala. Kenapa kamu mati? 5 gelekku. Eda. Nanggo sarap beda orang pasuna korom semuanya menyusahkan anakku yang 5 ini. Mau mati aku rasa enggak ada yang beres. Adalah yang kena narkoba, adalah penjahat, adalah begini, adalah enggak tahu lah adalah kawin sama orang Islam tapi hancur kali begini, ada begini. Mati nama Ida. Datang ibu satu lagi dijawabnya. Masih syukur kau Ida anakmu ada menyusai kau. Mertua do beho adong geleng manusia yo. Buah mau. Dan arung gelek kunang usada, dang musaya. Lebih parah lagi nanti dicerikan laku nanti sama suamiku. Kawin lagi suamiku mengerikan itu. Sekarang tapi hartanya banyak. Yang tidak punya anak ini banyak hartanya, kekayaan luar biasa. Tapi tidak ada yang sama sekali. Setiap tahun dia bikin rumah kontrakan, bikin rumah setiap tahun. Untuk apa kamu tuh rumah tuh? Investasi kemana kau? Mau ke surga nggak bisa. Jadi husukku majuanmu. Dia di spiritan muna. 5 geleng muna alai manusia hamu tiap hari. Alai dangarong geleng muna, gura karta muna, dia no pilihmu. Ya kita harus pilih satu lah, manusia dua-duanya. Kalau orang yang belum punya anak, pasti dia, untuk kau semua hartaku yang penting kau punya anak katanya. Mau ngarung geleng 5 manusia itu, susah ini yang gila, lu bagus aku tak punya anak lah kalau kayak gini. Kita sering begitu. Bersuami juga kan gitu bersuami. Kalau tahuin kayak gini kau suami tak mau kian aku sama kau. Nyesal aku sama kau. Kalau aku tahu kian kayak gini kau. Begitu juga anak, sebenarnya nggak boleh, itu semuanya berkat. Manusia sudah ditakdirkan itu berkat. Sama dengan penguasaan tadi itu saya lihat, itu kan berkat semuanya. Nah dilihat di Bataro tuh kita tuh berkat pasu-pasu. Asa tak pakai pasu-pasui laho pasonakon dongata jolma. Makanya hidup ini jangan pelit. Jangan pelit, tidak ada gunanya pelit. Karena apapun yang kita punya nari bukan punya kita. Kan itu? Bukan punya kita. Punya Tuhan. Karena dia penciptakan, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isi dan semuanya sudah untuk siapa? Untuk kita. Kalau kita memang turut perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Saling mengasihi dan saling memberi dan merendahkan diri. Berdamailah dengan Tuhan. Enggak susah. Berbuat baik pun sekarang enggak susah menginang. Kalau dulu berbuat jahat sangat gampang. Berbuat baik sangat susah, sekarang beda. Berbuat baik sangat gampang, berbuat jahat sekarang sangat susah dengan teknologi ini. Berbohong pun sekarang sudah agak sulit. Maka sekarang pihak kepolisian sudah dibantu dengan mempermudah pelacakan-pelacakan melalui industri teknologi. Tidak bisa berbohong, ada rekaman, ada ini, ada sebagainya. Begitu juga di tengah-tengah keluarga. Kalau ditanya, di dia hoamang. Sondoau nang marmingguan katanya. Kalau enggak buka dulu video call baru tengok lo ke situ. Nggak habis baterai on lobet. Tapi berarti dia di kafe sana. Dia sudah sukses sekarang. Begitu juga Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan mengingatkan kita. Pakailah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Itu Efesus 5:16. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas berkat karunia yang terima pada pagi hari ini. Firman-Mu telah menyapa kami, mengingatkan kami akan penciptaan-Mu ke dunia ini.
Cuma kami Tuhan belum mampu memberdayakan, memakai, melestarikan ciptaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Karena di tengah-tengah kami Tuhan, keluarga kami, anak istri kami, bapak kami, suami kami, yang Kau berikan kepada kami Tuhan, belum mampu kami lestarikan firman-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Melalui saling mengasihi, saling berdamai, saling mengingatkan, merendahkan hati. Tapi Engkau Tuhan Maha Kuasa menciptakan segala sesuatunya yang bisa menghidupi seluruh bumi ini dengan hasil ciptaan-Mu Tuhan. Kami tidak ragu Tuhan, kami yakin dan percaya hanya satu-satunya jalan untuk hidup di dunia ini dengan baik, hanya bergantung kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah kumpulkan keluarga Kristen, khususnya keluarga jemaat AKBP di gereja ini untuk bersekutu beribadah kepadamu. Berkatilah Tuhan persekutuan ini. Kasihilah kami, kasihilah mereka Tuhan. Kalaupun ada dosa, pelanggaran yang kami lakukan, Engkau Tuhan hapuskan. Agar semua itu tidak menjadi penghalang untuk menghadap-Mu, untuk menerima berkat di kemudian hari daripadamu. Terimalah Tuhan doa persembahkan kami Tuhan. Dengan kerendahan hati kami, dengan tangis dan kesedihan kami, dengan banyak penyakit-penyakit kami yang kami derita selama dalam tubuh kami, terutama pikiran dan perasaan kami yang sering takut menghadapi ke depan Tuhan. Dan hari ini juga kami mohon Tuhan mendengarkan permintaan kami melalui warga jemaat-Mu yang sakit pada hari ini, yaitu Ibu Tiarma Kanna Boru Utasoit. Engkau tolong beliau Tuhan, agar mereka sembuh dari penyakit deritanya, karena sesuatu yang mampu membuat dirinya merasa takut, merasa menderita karena penyakit tersebut. Sembuhkan Tuhan, tolong Tuhan. Terima Tuhan doa permohonan kami ini, hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.